Eh, Oke, mungkin saya sedikit membuka nanti. Jadi, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama- Pertama-tama kita panjatkan puji syukur bahwa hari ini kita bisa bertemu ya di Zoom ini dalam rangka tadi ada pengenalan tentang sistem informasi ya kaitannya dengan OPI dari PT DSI. Jadi alhamdulillah ini kemarin kami saya Pak Katon Pak Indro di Solo itu kan terus bersilaturahmi dengan Mas Reza ya dari PT DSI dan di situ kami juga sudah melihat gitu ya artinya kapabilitas dari sistem yang ditawarkan oleh Mas Reza itu. Jadi itu mungkin dan berkaitan dengan informasi dari Mas Reza. Saya panggil Mas nggak apa-apa ya. Oh iya, enggak apa-apa, masih muda ya. Ayo Pak lah ya Pak Reza. Mas Informasi saja, dari Mas. Pak Reza kemarin ya menarik gitu ya. Artinya memang itu selaras dengan keinginan kami untuk mulai menerapkan OPE secara bertahap gitu mulai tahun ini di kurikulum yang baru. Dan kebetulan juga ini ternyata penasehat utamanya Pak Singgih gitu. Jadi pas banget lah. Nah, itu saya rasa perlu teman-teman dari industri lain yang kemarin nggak datang juga perlu tahu gitu ya, perlu apa namanya dikenalkan bahwa ini sistem informasinya sudah secanggih ini, maka tentu tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda gitu menerapkan OP itu secara maksimal. Jadi mungkin itu dari saya. Nanti monggo acaranya mau gimana, presentasi berapa menit, nanti ada tanya jawab atau bagaimana. Informal saja ya Oh Pak iya, Reza Pak. ya. Siap, siap. Ya, jadi monggo perkenalan mungkin ya 20 menit 30 menit juga monggo silakan, nanti ada sesi tanya jawab biasa. Gitu nggih, monggo waktu dan tempat monggo ke saya atas nama teman-teman dari teknik industri mempersilahkan untuk dari PT DSI mempresentasikan produk tentang OPI. Monggo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Uh, Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugeng ya, karena sudah memberikan kesempatan untuk kami dalam mempresentasikan dari produk kami, yaitu DSI OPE. Dan Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan untuk bisa menyapa rekan-rekan dari Universitas Jenderal Sudirman ya, UNSUD. Nah, kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, uswah hasanah kita yang senantiasa kita jadikan panutan ya, dan semoga di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di Muhammad SAW. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua dari perwakilan teknik industri Unsud yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reza dari PT Duta Solusi Informatika yang kemarin sudah bertemu dengan Pak Sugeng di Solo waktu itu di BKSDI, dan Alhamdulillah kami berkesempatan untuk bisa mempresentasikan ke Bapak Ibu semua di TI Unsud. Sebelumnya izin saya ingin share screen, apakah bisa ini Pak Sugeng? Oh, sudah bisa ya. Ya bisa ya. Ini sudah terlihat ya.
Pak, untuk mohon izin untuk Sudah, slide-nya sudah terlihat. sudah. Oke. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ingin mempresentasikan dari produk kami yaitu DSIOBE sebagai salah satu produk dari PT Duta Solusi Informatika yang mana terkait sistem penilaian akademik perguruan tinggi berbasis capaian yang kemarin kami presentasikan ke rekan-rekan waktu forum PKSTI di Solo tersebut, dan saat ini kita akan membahas lebih dalam terkait DSIOBE, Outcome Based Education, sistem penilaian akademik perguruan tinggi berbasis capaian. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan PT Duta Solusi Informatika, yang mana PT DSI ini yaitu sebuah entitas bisnis yang saat ini bergerak di bidang solusi teknologi informasi dengan pengalaman hampir lebih dari 10 tahun menangani klien di bidang solusi informatika, dan saat ini kami telah berhasil memberikan bantuan ya, memberikan solusi dari setiap kebutuhan-kebutuhan bisnis klien terkait sistem informasi, mulai dari bidang industri kawasan berikat, ada juga di bidang kantor layanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, institusi pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dan saat ini sudah lebih dari 10 tahun ya menjalankan bisnis ini, dan klien kami uh, mulai dari klien domestik hingga klien mancanegara. Dan komitmen kami saat ini yaitu adalah memberikan solusi teknologi yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dalam bisnis klien. Dan kurang lebihnya seperti itu sedikit singkat terkait PT Duta Solusi Informatika. Dan untuk ini adalah tim internal kami yang saat ini sedang fokus untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan kualitas layanan dari produk-produk setiap produk kami, termasuk di SEOBI juga. Dan kami juga masih ada tim eksternal yang senantiasa nanti siap mensupport kebutuhan-kebutuhan bisnis yang nantinya diperlukan, terutama dalam pelayanan ke kliennya. Dan tentu tidak bisa kami cantumkan semuanya di sini, dan hanya tim internal ini yang senantiasa harian menjalankan bisnis ini. Dan untuk produknya tersendiri dari PT DSI setidaknya ada 3 kategori yang menjadi MVP atau Most Valuable Product dari PT DSI. Yang pertama adalah SICAD ERP, yang ini menjadi atau Enterprise Resource Planning for Foundation Industry, yang menjadi sistem IT inventory yang diimplementasikan di industri kawasan berikat, yang saat ini kami telah melayani lebih dari 20 faktori industri kawasan berikat dari berbagai macam negara ya, dengan berbagai karakter bisnisnya tentunya. Ada mungkin garment, ada mungkin produksi kain, benang, dan juga tas dan lain sebagainya. Itu salah satu produk yang menjadi unggulan kami yaitu ERP, Enterprise Resource Planning, yang nantinya diintegrasikan dengan accounting. Kemudian yang kedua adalah DSIOBE atau Sistem Penilaian Akademik Perguruan Tinggi Berbasis Capaian. Dan untuk DSIOBE sendiri saat ini sudah diimplementasikan di beberapa prodi dari kampus-kampus ternama juga, yang nantinya kita akan membahas lebih detail setelah ini. Dan kemudian ada produk lainnya seperti loket PDAM yang saat ini kami tangani, ada PDAM Salatiga menggunakan sistem dari informasi dari kami, kemudian ada perpustakaan di beberapa sekolah SMP, kemudian ada sistem rumah sakit, PKPM, dan accounting, dan lain-lain sudah menjadi, dan banyak produk-produk yang sudah pernah kami tangani, sehingga saat ini menambah kelengkapan dari varian produk dari PT Duta Solusi Informatika. Ya, mungkin langsung saja kita akan membahas kembali yaitu DSIOBE, Outcome Based Education, sistem penilaian akademik perguruan tinggi berbasis capaian. Yang tentu pada kesempatan ini saya mungkin tidak akan menjelaskan mengulas kembali terkait OBE karena
mungkin dan pastinya Bapak Ibu jauh lebih paham tentang OP ini. Saya nanti takutnya ibarat kata itu nguyahi segoro ya, yang mana itu eh, sangat nanti tidak efektif nantinya. Yang karena itu saya ingin menjelaskan DSI OPE dari sisi bagaimana ketika sistem outcome based education itu diimplementasikan ke dalam sistem informasi tadi yang digunakan untuk eh, mengevaluasi capaian pembelajaran. Nah, oke. Lalu saya ingin sebelum itu saya ingin menyampaikan ya, mengapa harus dengan OPE atau evaluasi capaian pembelajaran ini. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi nantinya ini. Yang pertama adalah bahwa memang banyak pihak yang sangat menaruh harapan besar kepada perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dengan yang memiliki karakter baik dan memiliki keterampilan sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Namun pada praktiknya tidak demikian ternyata. Pada praktiknya yaitu mahasiswa masih banyak yang bingung dengan proses pendidikannya gitu. Bahkan mungkin memilih jurusan saja itu masih karena tidak ada dasar yang kuat sehingga tiba-tiba masuk sini, tiba-tiba langsung kuliah masuk ke jurusan ini tanpa tahu alasan kenapa dia harus di situ gitu. Sehingga karena kebingungan itu membuat mahasiswa sehingga akhirnya tidak memanfaatkan waktu yang ada mereka miliki saat ini untuk mengasah keterampilan-keterampilan itu yang mana tentunya seharusnya ketika waktu pembelajaran berlangsung, mereka ada kesempatan untuk melatih keterampilan-keterampilan yang diajarkan ketika proses perkuliahan itu. Dan selain itu juga ada faktor dari mungkin ada faktor dari pengajar juga yang memang tidak sungguh-sungguh dalam mengajar, artinya hanya memberikan sebatas formalitas saja ketika memberikan materi di kampus, sehingga materinya tidak tersampaikan dan mahasiswa pun juga tidak mendapatkan uh, sebagaimana seharusnya materi yang dari pengajar itu. Dan karena prosesnya terjadi seperti itu, akhirnya menciptakan lulusan-lulusan yang mungkin tidak memiliki kompetensi yang diharapkan oleh industri, yang mana sebagaimana yang dijelaskan tadi, industri berharap banyak, namun ketika menghadapi lulusan-lulusan itu, ternyata banyak sekali lulusan-lulusan yang tidak memenuhi kualifikasi gitu, atau mungkin uh, atau tidak memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri tadi. Ekspektasinya tinggi, mahasiswa lulus ekspektasinya tinggi, namun minim skill, artinya tidak bisa memenuhi kebutuhan industri gitu. Dan banyak terjadi turnover juga, yang mana begitu besar gitu kan ya, pergantian-pergantian masuk ke sini nanti keluar terus coba yang ini lagi, dan akhirnya itu kan sangat tidak efisien tentunya. Oleh karena itu, tentu perlu adanya komitmen bersama antara peserta didik dengan penyelenggara pendidikan dalam mencapai, terutama dalam komitmen untuk mencapai tujuan pembelajaran dari yang sudah direncanakan oleh perguruan tinggi tentunya. Untuk poin yang kedua, yaitu mengapa harus dengan OBE, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang target pembelajaran atau memberikan profil seperti apa lulusan yang diharapkan atau ingin dicapai setiap kali ada mahasiswa yang lulus dari program studi tersebut. Dan itu dituangkan, profil tersebut dituangkan ke dalam CPL atau capaian pembelajaran hingga ke mata kuliah, sehingga untuk mendapatkan lulusan demikian itu bisa sesuai gitu kan. Sehingga untuk mendapatkan lulusan dengan skill set demikian harus menyelesaikan mata kuliah tersebut. Karena memang sudah ada gambaran bahwa dengan CPL ini profil mahasiswa seperti ini bisa didapat dengan ketika menyelesaikan mata kuliah seperti ini. Jadi tadi itu hanya bisa dilakukan ketika ada sistem OBE itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dasar evaluasi capaian pembelajaran untuk mengukur
keefektifan pembelajaran, apakah sudah sesuai dan apabila menyimpang sejauh mana penyimpangannya, ya, sehingga bisa segera dilakukan evaluasi ketika ada pencatatan dalam pembelajaran, capaian pembelajaran. Dan untuk yang poin yang keempat yaitu adalah beberapa akreditasi perguruan tinggi saat ini mulai mensyaratkan adanya sistem OPE di program studi ya, seperti IAP, ASIN ya, ASIIN dari bidang humaniora, terus FIBA di bidang ekonomi, LAM teknik, LAM FMBA dan lain sebagainya. Itu mulai mensyaratkan adanya sistem OPE di setiap perguruan tinggi untuk melakukan akreditasi. Dan pada kesempatan ini ada mitra kami juga yang telah berhasil lolos akreditasi di IAP yang menggunakan sistem OBE ini, salah satunya dari teknik kimia USU dan teknik mesin USU. Dan ada juga dari teknik industri Undip, ini sedang melakukan pengajuan ulang untuk general accredited ya. Dan sejauh ini tidak ada weakness dan juga defisiensi. Baik. Kemudian untuk DSI OBE advantage ya, ini saya menyampaikan terkait keunggulan dari DSI OBE. Yang mana tadi ketika sebelumnya membahas tentang mengapa harus menggunakan OBE, lah sementara ini kami ingin menawarkan sebuah produk ini yaitu DSI OBE dengan keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, kami menyediakan fast response ya. Fast response kami menyediakan grup technical support dengan respon cepat maksimal 2 menit yang nantinya siap untuk melayani Bapak Ibu semua ketika menjalankan sistem DSI OBE. Kemudian advantage yang kedua yaitu service guarantee atau jaminan bahwa kendala teknis user nantinya pasti terlayani dan tersolusikan. Jadi tidak perlu khawatir ketika ada kendala teknis, baik itu mungkin dari sistem ataupun dari ketika menginput ada kendala, ya kami siap melayani dan siap memberikan solusi atas segala kendalanya nantinya. Kemudian user friendly interface, dan untuk tampilan sistem kami dibuat sangat sederhana, mudah dipahami dan mudah digunakan tanpa perlu memiliki keahlian khusus gitu kan, karena memang didesain sangat user friendly. Kemudian all-in-one platform, yang mana fitur yang digunakan untuk input data evaluasi akademik tersedia dalam satu sistem, yaitu OBE, DSI OBE, yang nantinya kita bisa lihat bagaimana tampilannya setelah ini. Kemudian yang kelima, yaitu accreditation konsultasi, ya, consultation, yang mana bersama pakar sistem OBE, Outcome Based Education, kami menyediakan ruang untuk konsultasi persiapan akreditasi program studi, yang mana saat ini yang menjadi fasilitator kami sudah hadir juga. Beliau adalah Bapak Singgih Sabtadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Kemudian yang keenam yaitu adalah no additional charge. Jadi ketika sudah bekerja sama implementasi sistem OBE ini, tidak ada biaya tambahan lagi untuk layanan selama kontrak kerjasama berlangsung. Yang mana meskipun ada nanti mungkin perlu pelatihan, pendampingan, dan lain-lain, itu sudah tidak ada biaya tambahan lagi dan sudah include dengan layanan kami selama 1 tahun masa garansi gitu. Dan nanti setelah masa garansi selesai, untuk tahun-tahun berikutnya akan diperlakukan kontrak maintenance untuk kerjasama maintenance seperti itu. Kemudian untuk DSI workflow, kurang lebihnya seperti ini alur daripada penggunaan DSI OBE, yang mana Prodi sebelumnya telah merumuskan profil lulusan CPL dan indikator kinerja berupa deskripsi yang nantinya harus dipersiapkan
terlebih dahulu oleh Prodi. Kemudian untuk Prodi juga telah menerjemahkan indikator kinerja menjadi materi pembelajaran dan mengimpunnya menjadi mata kuliah. Sebelum diinput ke dalam sistem, nantinya Prodi harus mempersiapkan ini terlebih dahulu. Indikator kinerja jadi materi pembelajaran dan mengimpunnya menjadi mata kuliah. Kemudian semua di atas didokumentasikan dalam buku kurikulum di luar cakupan di SIOP. Jadi ini belum diinput di sistem OPE, namun disusun terlebih dahulu oleh tim kurikulum di setiap prodinya. Kemudian DSOP mendokumentasikan dan menyajikan peta hubungan antara CPL MK, pembelajaran dan mata kuliah, asesmen CPMK, agregasi CPL dari nilai CPMK, dan perbandingan nilai CPL antar angkatan. Ini bisa dilakukan di dalam sistem DSIOPE. Kemudian evaluasi CPMK, setiap MK dan CPL setiap angkatan bisa didokumentasikan sebagai catatan dalam DSIOPE. Semuanya akan terdokumentasikan. Namun untuk teknik analisisnya saat ini belum bisa dilakukan di DSIOPE dan masih dalam taraf pengembangan untuk teknik analisisnya. Namun untuk pencatatan dokumentasi untuk keperluan akreditasi saat ini sudah bisa dilakukan menggunakan sistem DSIOPE. Kemudian berikut adalah fasilitator DSIOPE, yaitu beliau Bapak Dr. Singgih Samtadi STMT. Beliau adalah Kaprodi S1 Teknik Industri Universitas Diponegoro dan saat ini menjadi pakar informasi sistem planning. Beliau alhamdulillah bisa hadir di sini dalam forum yang sama. Insya Allah nanti akan bisa memberikan ikut memberikan tanggapan terkait DSIOPE dari pertanyaan dari Bapak Ibu semua nanti. Kemudian ada kampus mitra yang sudah bekerja sama dengan DSIOPE. Yang pertama adalah Universitas Sumatera Utara yang saat ini sudah terimplementasi 4 prodi, yaitu di Fakultas Teknik, yaitu Teknik Mesin, Kimia, Industri, dan Elektro, yang kemarin telah lolos akreditasi IAB, yaitu Teknik Mesin dan Teknik Kimia, menggunakan sistem DSIOP. Dan insya Allah untuk tahun 2024 ini, rencana di Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian dan Fakultas MIPA nantinya akan mengimplementasikan DSIOP juga. Kurang lebih ada sekitar 7 prodi nanti bergabung untuk implementasi DSIOP. Kemudian ada Teknik Industri Universitas Diponegoro yang menjadi mitra dari DSIOP, dan insya Allah adalah program studi yang Bapak Ibu pimpin nantinya bisa menjadi mitra dari DSIOP untuk keperluan akreditasi. Dan ini adalah tampilan dari DSIOP seperti CPL seangkatan, lalu ada CPMK juga, lalu ada mata kuliah. Nanti mungkin kita akan demokan setelah ini terkait DSIOP. Dan ini saya selesaikan terlebih dahulu. Untuk pemetaan mata kuliah, lalu ada nilai mata kuliah, bisa setelah diinput semuanya nanti akan terangkum ke dalam tampilan seperti ini. Tampilan rangkuman dari nilai kuliah. Kemudian penilaian CPMK. Seperti ini. Dan kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu semua. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan di perkenalan kali ini. Dan selanjutnya nanti akan sedikit kami demokan terkait bagaimana proses penggunaan dari sistem DSIOP. Ya.
Ini boleh saya demokan langsung, Pak Sugeng, mohon izin. Monggo Pak, langsung aja Pak. Oh, langsung aja, Nji. Oke, langsung aja. Ya, baik. Ya, sudah keluar, Nji, untuk tampilannya di share screen. Sudah Pak. Udah, lanjut. Jadi saat ini saya ingin mendemokan terkait DSOBE. Jadi selain yang kami sebutkan tadi, fitur-fitur DSOB juga ditambahkan satu fitur lagi untuk keamanan data. Jadi nantinya akan terrecord siapa saja yang masuk login menggunakan akun tertentu. Kemudian setelah memasukkan akun di sini, yaitu username dan password, nantinya akan muncul satu fitur keamanan lagi, yaitu berupa verifikasi OTP atau one time password yang nantinya dikirimkan ke nomor WA user. Jadi nanti ketika menambahkan user akan diperlukan nomor WhatsApp yang nantinya ketika usernya login bisa langsung masuk ke dalam WhatsApp-nya nomor verifikasi OTP untuk dimasukkan ke dalam kolom ini. Ini sudah masuk ke WA saya dan nanti akan saya kopikan ini dan akan langsung masuk ke tampilan dari sistem DSOP gitu. Selamat datang di sistem informasi OP. Kurang lebih tampilan seperti ini untuk aplikasi DSOBE dan ada beberapa fitur yang bisa kita coba. Yang pertama adalah data mahasiswa. Data mahasiswa. Dan ini bisa dilakukan dengan input satu-satu ataupun input secara bebarengan, langsung secara uh, menggunakan Excel dan template-nya bisa di-download di sini. Langsung bisa di-download dan nanti bisa diisi sesuai jumlah mahasiswa yang ingin diinput dan nanti untuk memasukkannya melalui import data mahasiswa. Kalau misal menambahkan secara manual seperti menambahkan NIM, kemudian nama mahasiswa dan pilih angkatannya, angkatan masuknya tahun berapa. Kemudian simpan, kemudian akan muncul langsung ke sini di tahun angkatan 2014. Oh iya. Oke. Ini untuk mekanismenya menambah data seperti itu kurang lebih nanti akan muncul seperti dalam tabel ini. Kemudian kita lanjut ke CPL. CPL-nya nanti akan seperti ini, nama CPL, kemudian deskripsinya, dan ini beberapa data yang sudah kami input. Bila diedit bisa dan dihapus pun juga bisa. Nah, tambahnya akan seperti ini tampilannya, menambahkan nama CPL dan juga deskripsinya. Kemudian untuk mata kuliah juga bisa diinput menggunakan di fitur mata kuliah, tambah kode modul seperti ini. Kemudian jika input mata kuliah bisa ditambahkan kodenya,
nama matkulnya, semesternya masuk semester berapa, dan juga jumlah SKS-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian dilanjut ke fitur mata kuliah dan CPL. Seperti ini. Dan tadi untuk mata kuliah yang sudah diinput, itu kita select untuk menambahkan mata kuliah ini masuk ke dalam CPL yang mana. Nanti akan tambahkan di sini, sesuai yang sudah dibuat tadi. Uh, Alurnya seperti itu. Kemudian masuk ke CPMK. Ini mata kuliah yang sudah diinput tadi eh, akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Kemudian untuk CPMK-nya bisa ditambahkan sesuai dengan eh, persentase yang diberikan oleh prodi dalam mata kuliah tersebut. Seperti mata kuliah, nama CPMK-nya, deskripsinya, kemudian bobot dari setiap CPMK, dan maksimal 100%. Maksimal 100% nanti akan muncul warna biru. Dan apabila tidak kurang dari 100% nanti akan muncul warna merah. Karena sebagai tanda bahwa CPMK-nya belum selesai gitu. Kemudian ada metode penilaian. Dan ini dari yang sudah diinput tadi, misal CPMK 1, metode penilaian bisa dilakukan dengan cara ini. Dipilih bagaimana metode penilaiannya. Misal sini tidak ada, bisa ditambahkan di sini untuk metode penilaiannya. Dan setiap metode penilaian bobotnya itu berapa persentasenya nanti bisa ditambahkan, dan maksimal jumlahnya harus 100%. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk penilaian, metode penilaian. Dan pemetaan mata kuliah. Kalau seperti ini untuk mata kuliah satu, kalkulus satu, pemetaannya kurang lebih seperti ini. Jika sudah diinput semua untuk CPLA, CPMK-nya 1, 2, 3 dengan bobot sekian, menggunakan metode penilaian sekian dengan persentase sekian. Ya, kurang lebih seperti itu untuk metode pemetaan mata kuliah. Dan ini data mahasiswa per mata kuliah yang tadi sudah diinput, itu juga ditambahkan di sini bahwa mata kuliah itu terdiri dari berapa siapa saja mahasiswanya, gitu ditambahkan di fitur ini. Kemudian report prodi, bisa report perangkatan seperti ini. Level nilai, dan ini nilai kuliahnya bisa dimasukkan secara manual maupun secara upload data yang sudah ada gitu. Dan ini transkrip nilainya. Ya, coba transkrip nilai tampilannya seperti ini. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu semua. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja. Jadi, selanjutnya saya serahkan ke Pak Sugeng. Oke, terima kasih Pak Reza.
Saya rasa kalau dari alurnya kawan-kawan dosen sih sudah ini ya, jelas ya. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silakan Bapak Ibu dosen industri Unsud. Izin bertanya Pak Sugeng. Monggo, monggo, Mas. Iya Pak Katon, silakan Pak. Oke Pak Reza, sebenarnya saya pengen apa barangkali ada demo nggak, ada akun untuk demo bisa masuk ke mana akun ini begitu untuk kami untuk mencoba lebih dalam barangkali mungkin ada tidak nggih Pak Reza, atau Oh iya, ada akses lebih dalam begitu barangkali itu Pak oh, oh dari iya saya. ya. Ya. Untuk akun demo nanti bisa kami siapkan, Mas. Jadi kurang lebih untuk saat ini kami demokan seperti ini dan nanti memang jika diperlukan agar bisa mengulik lebih dalam terkait sistem DSCOP nanti akan kami siapkan untuk itu, Pak Katon. Ya, berarti bisa mencoba demonya Bisa, nggih. Karena bisa. kalau mencoba langsung kan lebih tahu lebih dalam begitu nggih, Pak Betul, Reza betul, nggih. betul. Nggih. Prospek ini. Baik, baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Katon. Ya, terima kasih. Saya Pak Reza, ini berarti nanti kalau itu database dan server di tempatnya jenengan ya? Iya, Pak. Jadi nanti untuk database dan server itu di tempat kami. Jadi Oke. dari pihak kampus sudah tidak perlu memikirkan itu saja dan memang Oke. Ya, ya. Ya, terima ya, beres ya, ya. istilahnya. Ya, 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 siap, siap, siap. Jelas ya. Ya tadi saya mau nanya itu juga ya, kaitannya tadi kan hanya aksesibilitas ya, nggak sampai nyiapkan hardware sama apa namanya yang macam-macam itu buat server enggak ya? Iya, Pak. Jadi kalau harus siapkan server nanti keburu terlalu banyak nanti yang harus disiapkan. Oh ya, ya betul, betul. Belum lagi merawat servernya. Nah, ya. Ya. Moga kalau ada pertanyaan lain. Pak, izin Lalu boleh Pak bertanya. pertanyaan lagi Pak. Oh, Bu Ya, Sofi. ya, ya, saya mau bertanya ini aja sih, apa untuk yang bisa mengakses untuk memasukkan mata kuliah, terus ya untuk mengisi itu, apakah hanya ada admin satu atau semua dosen misalnya itu bisa gitu, Pak? Untuk Bu Sofi ya. Iya, Ya, betul. Bu Sofi. Untuk admin nanti kami bisa tambahkan beberapa Bu sesuai stakeholder nanti yang diamanahkan untuk input data. Cuman memang tidak bisa semuanya karena memang mungkin eh, kalau contoh saja, misal kalau dosen diberikan tiap masing-masing dosen diberikan satu username itu sepertinya tidak memungkinkan karena memang eh, ya mungkin akan keribetan juga ketika harus menginput data. Dan nanti mungkin perlu ditunjuk beberapa orang yang diamanahkan untuk tiap kali input data. Yang jelas bisa beberapa akun nanti kami siapkan sesuai Baik. kebutuhan. Oh iya, soalnya kalau memang cuma satu gitu admin kan memang agak berat ya Pak maksudnya. Iya, pasti. Ya, Apalagi data mata penilai itu kuliahnya ya betul. sangat banyak ya, Bu. Iya betul makanya itu. Biasanya kan eh, selama ini kan paling per dosen kayak bertanggung jawab untuk setiap mata kuliah yang dia punya gitu. Maksudnya Betul, betul. nggak begitu berat sama kalau ini ya. Tapi berarti bisa beberapa ya Pak. Bisa, bisa. Bisa kami siapkan, Bu. Nanti Ya, terima kasih. Ya. sama-sama. Bisa. Monggo Pak Katon, saya mau nambahin. Yang tadi itu Pak di menu report itu nggih, itu hasil reportnya bisa dalam bentuk apa saja nggih? Apakah report akhir? Jadi kan kalau yang UB itu kan bisa kelihatan satu mahasiswa dari beberapa CPL yang ada itu
lulus tidak begitu kalau gambaran saya, ataukah bisa dalam report akhir ataukah bisa dalam report semesteran begitu. Nah, Oh iya. Untuk report sendiri, report prodi ya, Pak Katon tadi yang dimaksud. oke. Reward Prodi nanti ada nilai CPL seangkatan, Pak. Jadi perbandingan antara satu angkatan gitu. Kemudian ada transkrip nilai per mahasiswa. Kemudian ada CPL perbandingan angkatan tadi, sama CPMK seangkatan. Atau mungkin saya tunjukkan sekalian nih. Jadi untuk report Prodi, ada CPL seangkatan. Misal tadi angkatan 2021 muncul seperti ini. Gitu. Untuk perbandingan angkatan. Ini CPL seangkatan. Kemudian ada report transkrip nilai. Misal mahasiswa tadi bisa dicari sesuai NIM-nya atau namanya. Saya akan muncul seperti ini grafiknya. Capaian 180 dan nilai detailnya seperti ini, Pak. CPL mata kuliah untuk CPL A, nama mata kuliah kalkulus nilainya sekian. Oh, ini berarti satu mahasiswa nggih, Pak Reza nggih? Ya, ini untuk CPL mahasiswa. Untuk CPL per mahasiswa. mahasiswa yang report prodi ini, Pak. Transkrip nilai. Tapi kalau untuk yang angkatan juga bisa. Ya, ini nanti akan dipisahkan berdasarkan angkatan 2021. Dan itu bisa di-download Excel juga, Pak. Oke. Ya, datanya kemudian ada CPL perbandingan angkatan, misal angkatan 2000. Ini karena datanya belum lengkap ya, karena ini kan data menggunakan data dummy, jadi belum bisa muncul nanti. Misal seperti ini, Pak. Untuk uraiannya CPL angkatan 2017 sama angkatan 2021 sekian gitu perbandingannya. Dan itu Berarti ada mahasiswa sendiri, lalu tadi perangkatan, lalu ya perbandingan angkatan ya. ya perbandingan angkatan juga. Perbandingan CPL antar angkatan, nilai CPL seangkatan sama nilai CPMK seangkatan. Oke, oke. Belum ada daftar CPMK untuk matkul dan pelajaran. Ya ini bisa ditampilkan, namun harus diisi dulu datanya, Pak. Dan itu nanti setelah tampil bisa di-download Excel-nya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Reza. Oke, sama-sama Pak Kato. Nampaknya ini antusias ini Pak Katon ini. Mudah-mudahan. Yang kemarin sempat ketemu ya Pak. Udah. Iya betul. Kemarin berarti yang hadir dari Unsur siapa sih? Bertiga ya Pak? Iya, saya Pak Katon sama Pak Indro. Pak Indro. Ada sama Pak Indro. Oke, siap. Ya, ini semoga bisa berjodoh ini. Amin, Oh ya, amin. ini mulai kurikulum baru ya Pak. Per tahun ini 2024. Ya, 2024 nanti semester Gasal 24-25. Semester Gasal ya. Ya, semester depan berarti. Wah, ini persiapan ya. Nah, Waktu iya. sekian bulan. Pak. Monggo kalau ada pertanyaan lain, teman-teman. Ya mungkin untuk tambahan Pak. Jadi ketika misal nanti sudah jadi implementasi, nanti tinggal menyiapkan database-nya aja, data-data mahasiswa, nilai dan lain sebagainya untuk awalan bisa kami bantu untuk input juga Pak, agar mempermudah. Dan seterusnya nanti setelah itu ketika mau input kembali itu bisa dilakukan secara mandiri dengan akun usernya itu. Ini berarti nanti kalau misalkan prosesnya dari tim sana itu misalkan ke Unsud gitu ya, atau kita yang ke sana gitu, gimana biasanya? Kalau untuk online-onlinean aja gitu. Oh iya, kalau pelatihan teknis nanti mungkin bisa melalui Zoom, Pak.
Oh gitu. Ya, jadi nanti kan kami sediakan satu memang harus perlu diskusi dengan user supaya melatih secara langsung gitu di Zoom. Dan untuk komunikasi setelahnya itu bisa di dalam grup diskusi, Pak. Oh, Nantinya. oke. Ya, Ya. ya. Jadi Semarang apapun, ya? Berarti ya ya ini ya betul. posisi ya. Posisi kantor kami di Semarang. Hmm. Ini kebetulan kami waktu itu di Unsud juga seperti itu. Kok di Unsud? Di USU juga seperti itu, Pak. Oh, kalau Pendampingan. bolak-balik capek ya, Iya. usul ya. Juga Sumatera ya. Medan. Berat yang ongkos ya. Nah, kalau Monggo di kalau ada pertanyaan lain, ini. silakan. Sebenarnya saya mau tanya tentang harga ini, Pak. Barangkali di Ya, saya juga mau tanya Pak Katon, tapi Pak Katon aja lah yang nanya ya. Silakan Pak Katon. barangkali apa namanya ya kisaran range berapa gitu kayak agar Oh iya, mungkin Pak Kajur, Pak Sugeng bisa mengestimasi begitu dari pihak prodi sama fakultas apakah ada dana sebesar itu Oh, barangkali gitu ya. Ataukah iya, iya. seperti itu nggih Pak Kajur nggih? Ya, ya, saya juga mau nanya Atau itu mungkin sih nanti sebenarnya. dijabarkan ke Pak Kajur itu boleh juga nih setelah Oh, kegiatan. oh iya ini mungkin nanti kami japri aja ya Pak. Oke, iya, Untuk wis ora apa-apa. penawarannya. Yang jelas ini sedang ada promo Pak. Promo, jadi insya Allah sangat worth it lah. Iya, iya. Jadi mungkin gini, kita kan ada, ya nanti kita rembukan dulu jurusan mau gimana gitu kan. Artinya kan memang harus apa ya namanya, kita comply juga dengan nanti fakultas gitu ya. Nanti seperti apa. Dan tahun ini kan anggaran sudah ketok palu, tapi masih bisa revisi sampai Juni sih. Jadi ya nanti kita lihat ya Pak Reza ya, jadi kita Baik. rembukan dulu gitu. Tapi nanti tolong dikirim ya, kira-kira estimasi berapa itu yang kemarin gitu. Oh iya. Ya Pak, nanti untuk penawarannya nanti kami kirim ke WA panjenengan. Oke, siap. Siap. Gih, Pak Singgi, itu Pak Singgi live. Oke, ya monggo ada pertanyaan lain? Yang dari teknik tanya lagi mesin boleh ada Pak? teknik. Oh iya, Tanya lagi boleh Pak? ya Oh iya, silakan silakan. Pak Katon. Pak Katon tertarik banget kayaknya ini, Masya Allah. Dari yang sistemnya ini tadi mungkin nggak Pak kita ada semua nih custom di beberapa menu yang ada begitu ataukah memang sudah apa namanya ya sudah standar yang diberikan sama DSI-nya seperti ini begitu Pak Reza. Kalau custom rencananya di bagian mana Mas? Saya Dari sih kepikiran di yang tadi report nih sepertinya nih. reportnya itu Kalau ya. report itu kan mungkin butuh report yang apa? Jadi CPMK begitu ya. Dari CPMK tiap mahasiswa begitu. Saya sih kepikirannya seperti itu report yang seperti itu kan kadang butuh em, berbagai macam bentuk ya. Karena kan kita nanti report ke mahasiswa, report ke bagian mana, report ke bagian mana Oh, begitu kan perlu disesuaikan barangkali begitu nih. baik. Memungkinkan tidak Pak Reza? Untuk layoutnya sangat memungkinkan Pak. Sama memungkinkan Tapi ya. kami sesuaikan dengan kebutuhan dari unsur juga gitu. Namun mungkin untuk yang tadi kayak spesial proses-proses inputnya itu memang mungkin ada standar yang harus berjalan gitu dalam proses inputnya. Tapi kalau untuk report nanti bisa kami sesuaikan. Oke, jadi Sesuai berarti masih ya masih masih memungkinkan bisa ya untuk ada beberapa ada custom di beberapa customize. menu gitu. Ya, betul, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Hasan. Ini ada dari prodi lain atau hanya teknik industri saja, Pak? Dan Ini tuh baru teknik industri ini. Oh, baru teknik industri saja. Iya, iya, baru teknik industri ya.
Ya, tapi nanti Oke. kita sampaikan ke itu apa namanya fakultas coba. Soalnya yang memang jadi itu kan saya nggak tahu ya, mungkin jurusan-jurusan lain sudah punya sistem sendiri gitu. Jadi kemarin saya nggak kepikiran juga gitu. Mohon maaf ini enggak. Tapi sudah saya share di beberapa grup tapi mendadak sih tadi. Mohon maaf ini. Hmm. Ini Iya, masih teknik industri dulu. iya, Pak. Nanti andai kan dari fakultas mau mengadopsi juga, itu kan sekali implementasi ya per fakultas. Nanti untuk per prodinya nanti bisa ditambahkan gitu, Pak. Ya, ya. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Sudah ya. Oke, sepertinya Oke, mungkin cukup, cukup, Pak. cukup ya Pak Reza. Ya, Jadi apa ya? Sepertinya kalau dari itunya apa? Dari presentasinya ya cocok lah ya gitu ya. Terus nanti ada Pak Singgih pula gitu. ya, siap support, Pak. Insya Allah, Pak, Iya. untuk unsur Ya nanti. nanti kita musyawarahkan dulu di jurusan itu ya Pak Reza ya. Terima kasih atas presentasinya, atas informasinya. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai harapan kita semua, nggih Pak Reza. Amin, amin. Ya, amin. Nggih. Atau ada yang mau disampaikan lagi, monggo Pak Reza kalau misalkan. Jadi, terima kasih Pak Sugeng untuk kesempatannya ini dan rekan-rekan dari Teknik Industri Unsud. Nanti mungkin apabila ada yang mau disampaikan ke kami terkait penawaran tadi itu, mungkin bisa jangan sungkan-sungkan untuk itu Pak, menyampaikan saja nanti insya Allah Oke, siap, bisa kami siap, siap. diskusikan kembali. Gitu. Iya. Panjenengan asli mana sih? Semarang apa? Kalau saya Semarang, Pak. Oh, asli Semarang. Nah, tim ada yang Iya, dari di wilayah barat itu, tim untuk Purwokerto, saat ini Wonosobo. masih basisnya di Semarang. Oh, gitu. Iya, karena Yang online jadi asli-asli nggak terlalu asli-asli banyak daerah ya. Banyumas gitu, Cilacapan nggak ada. Banyumas, Batang, Pak. Walah Paling ya masih barat. jauh lah. Paling jauh Masih, Batang ini, Mas. masih. Gitu. Ya gitu. Gitu Pak Reza, terima kasih ya. Ya, 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 terima kasih, Pak Sugeng. oke nanti ada tindak lanjut yang diharapkan bareng-bareng gitu. Gitu. Ya, baik, terima Saya kasih, Pak Sugeng. saya tutup Pak Reza, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bisa kita bisa menyaksikan tadi informasi alat bantu untuk implementasi OPI kita. Saya tutup, terima kasih, sehat-sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Ya, nuwun, Pak terima Reza. kasih. Sama-sama, ya, Mas. Saya live ya.